Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kami Majelis Jemaat menyambut Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, di dalam ibadah tutup tahun dan penutupan tahun Oekumene GKPB 31 Desember 2020. Ibadah tutup tahun ini dilayani oleh Pendeta Ketut Sudiana MTH. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, penghujung tahun 2020 segera kita jelang. Tahun ini akan segera berlalu dan berganti tahun yang baru. Hal ini adalah suatu penanda bahwa satu tahap perjalanan hidup dan serangkaian pengalaman iman telah terlewati dengan selamat. Sekarang Tuhan mengundang kita untuk membangun pengharapan pada masa depan dalam peziarahan hidup yang masih diperkenankannya. Marilah kita merendahkan hati dan bersyukur kepada Allah. Mari dengan berdiri kita menyatakan hormat kepada Tuhan dengan mengumandangkan pujian dari NKB 34 bait 1 sampai 2, Setiamu Tuhanku.
Mari kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Putra, Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara. Saudara-saudara, pada akhirnya kita tiba di akhir tahun 2020. Dan malam ini kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk terus mensyukuri 2020 sebagai sebuah proses di mana kita belajar dan kita akan siap menyambut 2021 sebagai kesempatan untuk mengisi dan berkarya lebih bersemangat lagi. Karena itu firman Tuhan sebagai introitus, masa hidupku ada dalam tanganmu. Masa hidupku ada dalam tanganmu, yakni dalam tangan Tuhan. Inilah pengakuan si pemazmur Daud dalam pasal 31 ayat 16. Tidak ada yang lebih berkuasa dari kuasa tangan Allah. Mari kita berserah kepada Dia, supaya kesempatan di saat kita berserah, Tuhan akan memperbaharui seluruh keberadaan kita. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Ayat 1 dan ayat 3.
penjagaan Allah akan terus terjadi selama kita dapat mempersiapkan diri dan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Simeon telah menyaksikan cara yang terbaik adalah tetap dekat dan berkomunikasi dengan Allah. Mari malam ini kita berkomunikasi dengan Allah dalam sebuah pengakuan dan dalam bentuk doa. Mari kita berdoa. Pada akhirnya, kami berada di penghujung tahun 2020. Malam ini, tidak sedikit orang akan menyambut tahun 2021 dan mensyukuri 2020. Tuhan, malam ini banyak orang pula mengucap syukur kepadamu karena penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua. Kami sekarang sebagai jemaat yang Tuhan satukan dalam persekutuan Jemaat Kasih Kudus, mengucap syukur karena begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kami terima. Namun bersamaan dengan itu, ada kalanya kami tidak mensyukurinya. Bahkan kami mengakui semua berkat itu atau sebagian dari berkat itu adalah usaha kami. Tuhan, ampuni kami, karena kami telah mengambil kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni pula kami, kalau pada malam hari ini, di saat kami mensyukuri, ada warga jemaat Tuhan yang belum dengan serius dapat melihat 2020 sebagai anugerah Tuhan. Karena itu sebagai jemaat, sebagai hamba-Mu yang berdoa malam ini, kami mohon ampuni mereka. Tuhan, kasihanilah kami, sayangi kami, lingkupi kami dengan Roh-Mu. Supaya dengan demikian, pemberitaan firman malam ini juga menjadi bagian yang terindah di saat kami mensyukuri berkat Tuhan dan siap menyambut 2021 sebagai anugerah terbesar lagi. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar dan melakukan dalam setiap kehidupan kami demi kebaikan kami, dan lebih dari itu adalah untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Malam ini firman Tuhan tersaji di dalam Puji dan Janji Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Izinkan sekali lagi saya membaca firman ini di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30 dengan tema besar perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Begini firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi
maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita dan diberkati juga kita karena kita mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam dan shalom. Kebahagiaan kita selalu disempurnakan oleh Tuhan. Karena ketika orang-orang mulai sibuk dengan karya dan kerjanya masing-masing, Tuhan memberi ruang tersendiri bagi kita untuk mensyukuri berkat itu. Sibuk mensyukuri berkat Tuhan di akhir tahun adalah sesuatu yang berkenan bagi Allah. Kalau kita tersenyum menerima berkat ini, Tuhan pun akan tersenyum untuk meneruskan berkat-Nya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita perhatikan kembali berkat macam apa saja yang Tuhan akan berikan kepada kita. Lalu, bagaimana kita belajar di tahun 2020? Adakah berkat yang harus kita syukuri? Apakah berkat itu hanya bagian-bagian yang menyenangkan hati kita semua? Atau ada bagian yang membuat kita kecewa? Seandainya ada bagian yang membuat kita kecewa, malam ini saya ingin sampaikan kepada kita, jangan pernah kecewa kalau ada sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita dan itu terjadi bagi kita. Sesungguhnya di situ ada dua bagian yang Tuhan mau. Pertama, Tuhan tahu persis bahwa kita mampu untuk melewatinya. Yang kedua, Tuhan izinkan kita belajar dari banyak hal yang awalnya tidak baik menjadi baik. Disitulah nilai yang Tuhan angkat untuk kita. Nah, saudara-saudara, sebelum masuk pada firman, refleksi pertama saya adalah andai saja 2021 di Januari adalah masa menabur dan proses menabur ini setahun, maka 2020 di akhir tahun ini adalah proses dari menuai. Kalau Anda sepakat, mari kita taruh taburan dan tuaian itu dalam sebuah program. Di awal Januari kita sudah membuat program untuk pelayanan 2020. Dan ini adalah ending dari program kita untuk kita evaluasi. Apakah semua gandum tumbuh dan berbuah? Ataukah ada lalang di situ? Apakah kita mencabutnya? Atau seperti firman ini? Kita simak berikutnya. Nah, saudara-saudara, dalam firman ini dengan sangat jelas dikatakan, nats kita memberikan sesuatu yang luar biasa. Bagian yang pertama, pembimbing atau introitus kita. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dalam tangan Tuhan masa hidup kita. Banyak orang yang berkata bahwa pertambahan tahun itu memperpendek usianya. Bagi orang yang tidak mau bersyukur, betul pertambahan tahun itu memperpendek usianya. Tetapi bila mau bersyukur, justru disitulah Tuhan berikan kekuatan. Pertama, dengan pertambahan usia, Tuhan memberi kesempatan kita untuk hidup lebih lagi. Kedua, andai saja Tuhan izinkan kita hidup 70 tahun, dan sekarang adalah usia kita 69 tahun.
69 tahun kita syukuri, Tuhan izinkan terjadi pada diri kita. Tinggal 1 tahun, kita akan menerima mahkota kehidupan yang paling mulia, awal hidup baru. Dan itulah harus kita syukuri. Oleh sebab itu, selalu bersyukur sebelum, sedang, dan akan datang. Sebab Tuhan tetap memiliki hidup dan diberikan kepada kita. Nah, sekarang hidup kita akan apakan? Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita. Bagian yang pertama. Kepada kita diingatkan bahwa dunia ini dan selama dunia ini ada, dan selama kita berada di dalam dunia ini dan hidup di dalam dunia ini, jangan pernah berkata bahwa tantangan dan cobaan itu tidak pernah terjadi. Kalau kita sendiri tidak membuat sebuah tantangan dan cobaan karena diri kita, akan ada orang lain yang akan menjadikan kita sebagai objek. Oleh sebab itu, siapa di antara kita yang pernah terlepas dari pencobaan? Tidak ada. Seperti yang sudah menanam gandum, ada orang waktu malam dan jelas dikatakan orang jahat menaruh lalang di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah takut. Bagian yang pertama, yakini dan sadarkan diri, cobaan akan selalu ada dalam hidup kita. Baik itu yang sudah kita lewati dan di tahun 2021 juga pasti akan ada. Lalu pada bagian yang kedua, kepada kita diajarkan bahwa betapa sulitnya membedakan antara gandum dan lalang pada waktu dia kecil. Sulit sekali membedakan di antara kita, mana kawan kita, mana lawan kita. Bisa jadi hari ini mukanya berseri-seri, bertemu dengan kita dan mengucapkan selamat menyongsong tahun baru. Belum berakhir bulan Januari, dia sudah menjadi orang yang kita benci. Dan bisa jadi juga terbalik, saudara-saudara. Kita berpikir bahwa dia ini mukanya jelek, perasaan jelek, dan lain-lain yang jelek. Sehingga tidak mengucapkan ucapan selamat tahun baru di akhir tahun. Tetapi belum memulai tahun itu dalam minggu pertama, dia sudah menjadi orang yang sangat baik sekali. Nah, kalau demikian, bagaimana kita? Tetapkan diri berjalan dalam kebaikan. Itu rahasianya. Sekali lagi, tetapkan jalani hidup ini dalam kebaikan. Ketika kita sulit mencari orang baik, jadilah Anda orang baik. Itulah refleksi kita yang kedua. Refleksi yang ketiga. Dari cerita ini, kita dapat menemukan bagian ini. Kepada kita diajarkan, jangan terlalu cepat untuk menghakimi. Jangan terlalu cepat untuk menghakimi. Mengapa? Karena di dalam pertumbuhan ini selalu akan menjadi pergantian yang sulit sekali. Bisa jadi hari ini adalah bagian yang sulit sekali untuk kita katakan bahwa dia tidak menolong kita. Bisa jadi hari ini kita katakan dia adalah penolong kita. Biarkan itu berjalan. Sebab penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan, apakah kita harus menunggu Tuhan berkarya? Tidak. Karena hidup ini ada di tangan Tuhan. Selama hidup ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, sekali lagi, semua sahabat, semua orang yang ada di sekitar kita adalah orang yang baik. Itu sebenarnya. Dan ketika kita memberikan nilai bahwa orang itu baik, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan tetap tenang dan berada dalam keadaan senang. Bagaimana kita kalau seandainya ketika kita memberikan penghargaan yang baik kepadanya, lalu dia tidak berbuat baik? Sekali lagi kembali kepada pengalaman kedua. Tuhan punya rencana, tetapi nilai kita jangan pernah kita abaikan dan dipengaruhi oleh kepercayaan kita kepada seseorang
ketika seseorang itu kita taruh pada bagian yang terpenting. Jangan pernah kecewa ketika saudara melakukan kebaikan dan orang tidak baik kepada saudara. Ini sebenarnya rahasia hidup. Dan rupanya rahasia hidup ini akan semakin dikuatkan oleh khotbah saya besok pagi. Tetap session di tempat ini. Tuhan berkati saudara. Lalu bagian berikutnya, mari kita perhatikan lagi hal apa yang bisa kita pelajari. Tuhan mengajarkan kita bahwa penghakiman itu akan pasti terjadi. Pasti akan terjadi. Karena itu kapan kepastian itu tidak begitu penting saudara-saudara. Karena itu dalam rancangan Allah. Semakin lama penghakiman itu terjadi seharusnya semakin baik. Mengapa? Kita yang baik ini diberi peluang untuk terus berbuat baik. Semakin lama semakin bagus. Seandainya penghakiman itu akan terjadi sangat lama sekali, selama itu Tuhan izinkan kita untuk melakukan kebaikan, supaya orang-orang di sekitar kita itu siap menjadi orang baik lagi. Ada kesempatan, ada waktu, dan masanya ada di tangan Tuhan. Dan semoga ini bagian yang terakhir. Dan rupanya benar. Inilah bagian terakhir yang bisa kita pelajari. Hanya Tuhan yang akan mengambil inisiatif untuk menghakimi itu. Karena itu, kita biarkan Tuhan melakukan perkara ini. Karena perkara yang Tuhan akan lakukan tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Dan ketika kita membiarkan Tuhan berkarya dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan kita muliakan. Tuhan juga memuliakan kita. Karena Dia akan berkata, "Hai engkau anakku, sungguh baik perbuatanmu." Ini sebenarnya kesiapan kita di 2021. Dan ini juga menjadi syukur kita di tahun 2020. Semoga satu di antara refleksi ini ada di hati kita dan kita maju terus sehingga kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk 2020. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk 2021. Diberkati kita dan terpujilah Allah. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saudara-saudara, di penghujung tahun ini kita semua juga sudah menyadari bahwa selama setahun kita mengikuti tahun Oikumene. Apakah sebenarnya tahun Oikumene itu? Dengan bebas saya katakan bahwa tahun Oikumene adalah tahun di mana Tuhan membebaskan kita untuk melakukan kebaikan dan kemuliaan bagi orang. Tuhan tidak pernah membatasi seberapa banyak yang bisa kita layani dan siapa saja yang bisa kita layani. Selama kita mau dan mampu, itu sebenarnya tahun kebebasan untuk berkarya. Tetapi saudara-saudara, kita menyadari pula bahwa COVID-19 menghambat keseluruhan ini. Kalau demikian, apakah kita berani mengatakan bahwa tahun Oikumene ini menjadi sebuah kegagalan? Tidak. Ini adalah kesempatan dan peluang baru yang Tuhan bukakan untuk di tahun 2021. Kepada kita, kepada gereja, diberikan cara-cara dan kiat-kiat baru untuk terus berkarya. Dan bagaimanakah kiat-kiat ini? Kita mulai dari mana? Sekali lagi sebelum saya menutup. Kita mulai dari mana? 2021 di tanggal 1 di bulan Januari Anda akan menemukan jawabnya. Karena itu tetap beribadah. Saya akan memberikan kepada kita jawaban dari mana memulainya.
tanpa mengurangi hal lain. Maka hari ini, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, maka tahun Oikumene ini saya tutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kata yang terindah yang boleh kami ungkap malam ini. Terima kasih. Tuhan telah menganugerahkan kami yang terbaik dan yang terindah. Terima kasih ya Tuhan, karena tahun 2020 adalah kesempatan kami belajar. Dan sekarang kami bersyukur, dan 2021 kami siapkan diri untuk melihat dan berkarya lebih banyak lagi. Tuhan, kami bersyukur jemaat yang setia Tuhan anugerahkan kami di Jemaat Kasih Kudus ini. Tuhan, kami bersyukur istri yang baik, suami yang bertanggung jawab, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, orang tua yang memberikan cinta kasih kepada kami. Kami juga bersyukur anak menantu cucu Tuhan anugerahkan juga bagi kami yang menyempurnakan kehidupan keluarga kami. Bahkan ketika peristiwa COVID-19 ini boleh terjadi, di dalamnya kepada kami Tuhan ajarkan betapa rindunya kami terhadap yang lain. Karena itu kerinduan ini kami harus tetap jaga supaya kami rindu satu dengan yang lain, rindu juga kepada Tuhan. Dengan demikian, maka dalam setiap pertemuan kami akan berikan nilai, dan nilai itu tinggi dan indah adanya, berdasarkan atas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk tahun 2020. Kami sebagai jemaat di tempat ini, kami sangat-sangat bersyukur tempat yang indah, bangunan gedung gereja ini boleh kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Walaupun kami menyadari bahwa tempat ini tidak sebanding dengan kemegahan yang Engkau telah nyatakan kepada hamba-Mu Salomo. Tetapi biarlah dari tempat ini kami dan Tuhan akan dapat menemukan iman yang kuat, yang kokoh, yang selalu berseru kepada-Mu. Jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang diperbaharui oleh Roh Kudus berdasarkan atas kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semua menjadi jemaat yang sehati sepikir di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami di antara kami karena kasih-Mu dan oleh kasih-Mu. Oleh sebab itu kami tetap pertaruhkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di dalam doa khusus ini kami berdoa bagi orang-orang yang merayakan tutup tahun. Biarlah pada akhirnya mereka menyadari bahwa tahun ini adalah anugerah Tuhan, sehingga mereka dapat mengucap syukur dan mengabaikan kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan pemerintah di dalam menjaga protokol dan mentaati protokol kesehatan. Supaya kami tetap sehat, dengan kesehatan inilah kami terus dapat berkarya dan mengisi 2021. Dan persiapkan juga hati kami untuk menyongsong dan menerima tahun 2021 ini dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan selalu berkarya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur kami, dan syukur ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya di dalam Mazmur 96 bait 8-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan diiringi dengan menaikkan pujian dari NKB 211 bait 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara hidup kami, Allah yang sudah memberkati kami di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Sungguh Bapa, apa yang telah kami miliki, semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Kini sebagian dari berkat yang telah kami terima, kami persembahkan untuk Tuhan. Mari Tuhan, kuduskanlah apa yang telah kami kumpulkan ini, biar berguna untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di Jemaat Kasih Kudus. Berkat yang masih ada dalam rumah tangga kami masing-masing, mampukan kami untuk mengelola dengan baik, biar berguna untuk kesejahteraan keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita naikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 278 bait 1 dan 3. Bila sangkakala menggegap. Bila
Di tahun 2020 ini dan sampai hari ini, nama saudara ada di tangan Tuhan. Dan di 2021, yakinkan diri, nama saudara juga masih ada di dalamnya untuk siap menerima berkat. Malam ini, jaga kesehatan, dan besok pagi syukuri berkat Tuhan. Selamat menyongsong 2021 dan sekarang terimalah berkat. Tuhan Allah yang telah menganugerahkan saudara hidup, memberkati di 2020, tetap memberkati saudara di 2021. Yesus Kristus yang telah lahir, menjaminkan keselamatan, terus menjaminkan keselamatan bagi saudara. Roh Kudus memampukan saudara, mensyukuri berkat, hidup di dalam berkat. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan malam ini, dan tetap berada dalam lindungan Tuhan, jaga kesehatan, supaya besok pagi kita bisa menerima berkat Tuhan 2021. Tuhan memberkati dan selamat malam.